Bab 61, diusir. Semua orang berseru dan mulai menuduh Chen Feiyu. Bahkan Han Muking terkejut dan tersenyum pahit. Namun, saat ini, dia secara alami berdiri kokoh di sisi Chen Feiyu dan memelototi orang-orang di sekitarnya. Di bawah aura kuat CEO, semua orang terdiam. Kamu berani memukulku. Wang Yanhong jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Chen Feiyu mencibir dan berkata, meskipun aku tidak suka memukul wanita, premisnya adalah bahwa orang lain adalah wanita sejati, bukan wanita jalang teh hijau sepertimu yang menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka. Beraninya kamu menghina aku. Mata Wang Yanhong berkaca-kaca. Itu adalah kebencian. Dia rela menyerah dan berteriak, ya, aku baru saja memarahi Han Muking di belakang punggungnya. Apa yang dapat kamu lakukan? Apakah menurutmu Han Muking adalah begitu mulia? Dia tidak mendapatkan posisi CEO setelah merayu putra tertua keluarga Xie. Ya, saya benar. Wajah Han Muking sedikit berubah, dan matanya dipenuhi embun beku. Meskipun dia tahu bahwa para karyawannya berbicara tentang dia, ini adalah pertama kalinya dia mengatakannya di depannya, dan dia gemetar karena marah. Dasar jalang. Chen Feiyu sama sekali tidak sopan, dia menendang perut bagian bawah Wang Yanhong dan mengusirnya. Wang Yanhong memegangi perutnya dan menjerit kesakitan. Meskipun Han Muking terkejut, kegembiraan muncul di hatinya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak menyangka Chen Feiyu begitu kejam. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan masuk dari depan pintu gerbang. Dia kebetulan melihat pemandangan ini, wajahnya berubah, dan dia segera berlari mendekat, membantu Wang Yanhong berdiri, dan bertanya dengan prihatin, Hong Hong, bagaimana perasaanmu? Li Jiangxiang, aku sedang dipukul sekarang. Aku dipukuli, tolong balas dendam padaku. Wang Yanhong berdiri dan menatap Chen Feiyu dan Han Muking dengan kebencian. Ketika Li Jiangxiang melihat tangan yang dipegang oleh Chen Feiyu dan Han Muking, dia terkejut, cemburu, dan marah, lalu dia berkata dengan wajah tegas, Tuan, sebagai seorang pria, terlalu berlebihan bagimu untuk memukul seorang wanita di depan umum, bukan? Sekarang, kenapa kamu tidak minta maaf, dan mungkin saya bisa memaafkan Anda? Namanya Li Jiangxiang, manajer Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan, dan pacar Wang Yanhong. Yang paling penting masalahnya adalah ayahnya, Li Jiangwo, adalah karyawan lama Xie Anxiang ketika ia mendirikan gedung perdagangan Mingji, dan Xie Anxiang memiliki banyak koneksi. Justru karena itulah orang-orang di gedung perdagangan Mingji akan memberinya 3 poin penghormatan. Han Muking merasuki telinga Chen Feiyu dan diam-diam memberitahu Chen Feiyu detail tentang Li Jiangxiang. Chen Feiyu bahkan tidak berani menyangkal wajah Xie Anxiang siapa yang hanya pegawai lama keluarga Xie. Sedikit rasa jijik muncul di matanya, dan dia mencibir, jadi dia adalah pacarmu, jadi tolong didik pacarmu dengan baik lain kali sebelum membawanya keluar, jika tidak, wajahmulah yang akan dipermalukan. Alis Li Jiangxiang terangkat dengan marah, dan dia berbalik melihat Han Muking, dia berkata dengan marah, Tuan Han, sebagai presiden perusahaan, Anda mengizinkan orang lain melukai bawahan Anda dan menghina karyawan di perusahaan. Berhati-hatilah saat saya mengajukan keluhan kepada Tuan Xie. Ketika Tuan Xie disebutkan, ekspresi semua orang langsung berubah. Meskipun Han Muking adalah presiden perusahaan, semua orang tahu bahwa Tuan Xie Anxiang adalah kaisar yang sebenarnya, dan ayah Li Jiangxi memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuan Xie Anxiang. Dari sudut pandang ini, tidak hanya Chen Feiyu yang akan hancur, tetapi Tuan Han juga tidak beruntung. Semua orang menggelengkan kepala dan tidak optimis terhadap Chen Feiyu. Tanpa diduga, ekspresi Han Muking tetap tidak berubah, seolah dia sama sekali tidak mengkhawatirkan ancaman Li Jiangxiang, malah ada senyuman mengejek di bibirnya. Tiba-tiba, Chen Feiyu melangkah maju, menamparkan Li Jiangxiang dengan keras, menendangnya ke tanah, naik dan menendangnya beberapa kali, dan mengutuk, kamu pikir kamu ini siapa, kamu berani menanyai istriku. Wang Yanhong berteriak dan bergegas ke depan untuk mencakar Chen Feiyu, tetapi Chen Feiyu mengusirnya. Sayang, kedua orang ini terlalu bodoh. Mereka mungkin memiliki masalah otak dan karakter. Menurutku tidak cocok untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah pemukulan hampir selesai, Chen Feiyu kembali ke Han Muking dan berkata, beraninya kamu, Han Muking, hati-hati aku memberitahu ayahku. Li Jiangxiang baru saja berdiri, wajahnya berubah drastis setelah mendengar kata-kata Chen Feiyu, dan dia mengutuk dengan marah terlepas dari rasa sakit di sekujur tubuhnya. Penghinaan di mata Han Muking terlihat jelas, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, suamiku benar. Mengingat penampilanmu dan Wang Yanhong saat ini, aku telah memutuskan untuk mengeluarkan kalian berdua. Bab 62, Pertemuan. Dia benar-benar dipecat.
Para karyawan di sekitarnya gempar. Li Jiangxiang dan Wang Yanhong tampak tidak percaya. Wang Yanhong berkata dengan cemas, Han Muking, saya pacar Jiangxiang. Anda tidak berhak memecat saya. Wajah Han Muking tertutup es, dan dia berjalan ke arah Wang Yanhong dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dia menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin, harap dicatat bahwa saya adalah presiden di sini, dan setiap penunjukan personel berada dalam lingkup kewenangan saya. Selain itu, Anda bukan lagi karyawan di sini. Jika Anda membentak saya sekali lagi, hati-hati, saya akan meminta keamanan untuk mengusirmu. Di bawah tatapan dingin Han Muking, Wang Yanhong tertegun dan tidak berani menatapnya. Han Muking, apakah kamu benar-benar tidak menatapku? Li Jiangxiang berkata dengan marah. Berikan wajahmu. Dengan segala hormat, jika kamu tidak mengandalkan ayahmu, kamu akan jadi siapa? Sekarang, kalian berdua tolong segera pergi dari sini, kalau tidak aku akan memanggil keamanan. Mata Han Muking menghina. Kamu. Oke, aku akan mengingatnya. Aku harap kamu tidak menyesalinya ketika saatnya tiba. Ekspresi Li Jiangxiang sedikit berubah. Di depan semua orang, Han Muking menamparkan wajahnya seperti ini di depan umum, yang memenuhi hatinya dengan rasa malu dan bahkan mengubah fitur wajah aslinya yang tampan. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, berkata dengan nada meremehkan, beraninya kamu berbicara tentang anjing yang hilang. Oke, ingat, namaku Chen Feiyu. Aku akan melihat apakah kamu punya cara untuk membuat kami menyesalinya. Istriku, ayo kita pergi, tidak perlu seperti ini. Buang-buang waktu saja. Ya. Han Muking menjawab dengan patuh, seperti menantu perempuan kecil. Karyawan di sekitarnya memandang Chen Feiyu dengan kagum. Dia bisa memecat Li Jiangxiang hanya dengan satu kalimat. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Chen Feiyu memegang tangan Han Muking, berbalik dan berjalan menuju lift, berkata sambil berjalan, siapa yang tidak berbicara di belakang orang lain, dan siapa yang tidak berbicara di belakang orang lain. Ini adalah sifat manusia, dan saya bisa mengerti itu, tapi bukan berarti bisa ditoleransi. Terutama, ucapan yang memfitnah dan memfitnah pacarku dengan kejam di belakangku telah melanggar garis bawahku. Kamu tidak bisa menahan amarahku, jadi ambillah sendiri. Itu sangat mendominasi. Han Muking merasa dikelilingi oleh kebahagiaan, dia memegang erat tangan Chen Feiyu dan tampak seperti wanita kecil dengan ekspresi gila. Banyak karyawan yang tercengang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Anda, Chen Feiyu, tidak memiliki kedudukan atau jabatan di gedung perdagangan Mingji. Anda hanyalah pacar CEO. Beraninya Anda memberi perintah di perusahaan. Apakah Anda benar-benar mengira gedung perdagangan Mingji adalah rumahnya? Presiden Han selalu cerdik, jadi mengapa dia membiarkan pacarnya mendikte persyaratan di perusahaan? Meskipun dia adalah presiden, Xie Anxiang sebenarnya adalah penanggung jawab sebenarnya, bukankah dia khawatir Tuan Xie akan menyalahkannya? Namun banyak pegawai wanita yang tidak berpandangan seperti itu, mereka begitu marah hingga menjadi cantik, pacar yang mendominasi dan tampan seperti itu hanyalah kekasih idaman seorang wanita. Melihat punggung Chen Feiyu dan Han Muking, banyak karyawan wanita yang terlihat iri. Jiangxiang, aku tidak peduli. Kamu harus membalaskan dendamku atas rasa malu dan hina hari ini. Aku ingin Han Muking, perempuan jalang, berlutut di depanku dan meminta maaf padaku. Wang Yanhong berkata dengan getir. Diam, aku pasti akan membalaskan dendammu, mata Li Jiangxiang berkilat kebencian. Setelah Chen Feiyu dan Han Muking memasuki lift, pintu lift akan ditutup. Tiba-tiba, suara cemas seorang gadis datang dari luar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kemudian, seorang gadis cantik bergegas masuk dan melihat. Setelah tiba di Han Muking, dia buru-buru berkata, selamat pagi, CEO. Lalu dia berkata dengan terkejut, hah? Bukankah ini Tuan Chen, Anda di sini juga? Chen Feiyu berkata sambil tersenyum, ternyata Anda, saya ingat, Anda adalah sekretaris Tuan Han. Ya, kata Liu Qinqin dengan bangga. Gadis ini adalah Xiao Liu, sekretaris yang ditemui Chen Feiyu sebelumnya, sekarang Han Muking telah menjadi presiden, statusnya juga meningkat. Karena kemacetan di jalan, Liu Qinqin baru saja tiba di perusahaan dan bergegas menuju lift, jadi dia tidak tahu bahwa Chen Feiyu adalah pacar Han Muking, dan tidak melihat adegan Chen Feiyu memukuli Li Jiangxiang. Kemudian, Liu Qinqin memandang Chen Feiyu dengan ragu, bertanya-tanya mengapa Chen Feiyu ada di sini, dan dia tampaknya sangat dekat dengan presiden. Chen Feiyu merenung sedikit dan berkata, Anda akan memberitahu saya nanti bahwa dalam 1 jam, semua manajer departemen ke atas akan datang ke ruang konferensi untuk rapat. Jika Anda terlambat 1 menit, Anda tidak akan masuk kerja di masa depan.
Bab 63, bingung dan terobsesi. Tunggu sebentar. Mata Liu Qinqin tiba-tiba melebar, dia menatap Chen Feiyu dengan tidak percaya, dan berkata dengan kaget, apa yang baru saja kamu katakan? Chen Feiyu bukan dari perusahaan, bagaimana dia masih bisa memerintahkan dan mengancam orang yang terlambat? Memecat mereka semua. Tidakkah dia tahu bahwa orang-orang itu semuanya bodoh, dan mereka membentuk kelompok, dan bahkan Tuan Han harus memberi mereka wajah? Liu Qinqin merasa dia pasti salah dengar. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, kamu mendengarnya dengan benar. Tapi, Liu Qinqin memandang Han Muqing dengan ragu. Han Muqing berkata, lakukan saja apa yang dia katakan. Oke. Baiklah, Tuan Han. Liu Qinqin tertegun dan diam-diam menebak identitas Chen Feiyu. Ketika mereka mencapai lantai atas dan Chen Feiyu serta Han Muqing berjalan keluar dari lift bergandengan tangan, Liu Qinqin sangat terkejut. Ya Tuhan, apakah aku membacanya kan? Tangan Tuan Han dan Tuan Chen sebenarnya saling berpegangan tangan. Bukankah mereka baru bertemu beberapa hari yang lalu? Mengapa mereka bersama sekarang? Liu Qinqin merasa pusing. Setelah tiba di kantor presiden, Chen Feiyu duduk begitu saja di posisi presiden. Dia melihat tata letak kantor dan berkata sambil tersenyum, sangat menyenangkan di sini. Tidak heran semua orang suka menjadi presiden. Han Muqing menuangkan segelas air untuk Chen Feiyu dan tersenyum pahit. Dia berkata, semua orang tahu reputasi CEO, tetapi siapa yang tahu kesulitan duduk di kursi ini? Sekelompok orang di bawah komando saya menolak menerimanya dan menolak untuk angkat bicara, dan mereka juga secara terbuka dan diam-diam mencoba membuat masalah. Benar-benar menjengkelkan. Setelah Han Muqing selesai berbicara, mau tak mau dia menghela nafas. Chen Feiyu memeluknya dengan sedih, membiarkannya duduk di pangkuannya, dan berkata dengan senyum buruk, dengan kemampuanmu sebagai istri yang baik, tidak bisakah kamu menekan sekelompok orang di bawah kendalimu? Wajah cantik Han Muqing memerah. Dan dia melihat ke arah pintu kantor dengan panik. Pergi, dan setelah memastikan tidak ada yang masuk, dia menatap Chen Feiyu dengan menawan dan berkata, beri aku waktu, dan aku akan bisa menaklukkan mereka. Tapi sekarang, saya baru saja menjadi presiden, dan yayasan saya belum cukup stabil. Banyak karyawan lama di perusahaan, dan mereka semua bergantung pada usia tua. Sejujurnya, sekarang adalah waktu yang paling sulit untuk dihadapi. Apakah seperti Li Jiangxiang barusan? Chen Feiyu menyentuh pipi Han Muqing, cahaya dingin melintas di matanya. Ayah Li Jiangxiang adalah Li Jiangwo. Dia telah bersama Tuan Xie selama hampir 10 tahun. Dia sekarang adalah wakil presiden perusahaan dan terutama bertanggung jawab atas berbagai perpindahan personel di perusahaan. Justru karena itulah banyak orang di perusahaan dari mereka diatur oleh Li Jiangwo dan memiliki status yang sangat tinggi. Awalnya, posisi presiden seharusnya menjadi miliknya, tetapi sekarang saya telah memblokirnya, jadi mereka mengincar saya di mana-mana. Han Muqing menjelaskan. Chen Feiyu tiba-tiba menyadari dan berkata, pantas saja Li Jiangxiang berani menghadapi Anda meskipun dia tahu Anda adalah CEO. Tapi, di depan saya, Chen Feiyu, saya sama sekali tidak terlihat baik. Jika Anda berani menghadapi istriku, kamu harus membayar mahal. Feiyu sangat baik padaku. Aku benar-benar melihat orang yang tepat. Han Muqing dengan malu-malu merangkul leher Chen Feiyu dan menciumnya. Kemudian dia teringat sesuatu dan berkata dengan ragu, Feiyu, saat rapat nanti, jika ada yang terlambat, apakah kamu benar-benar ingin dipecat? Tentu saja. Chen Feiyu berkata dengan tegas, dulu kaisar dan para bangsawannya, karena sebagian besar perusahaan adalah milik Li Jiangwo kroni-kroni, yang terburuk adalah mengganti darah. Hanya di masa sulit kita bisa menyelesaikan kekacauan dengan cepat. Sedangkan untuk Xie Anxiang, Bian, aku di sini untuk segalanya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Han Muqing mengangguk, tampak bijaksana, dan merasa tenang. Ya, dengan Chen Feiyu di sini, bagi Xie Anxiang, orang-orang yang diikat tidak sepenting jari Chen Feiyu, jadi apa yang harus dia khawatirkan? Kemudian, Chen Feiyu memeluk Han Muqing, memanfaatkannya sambil menggoda kecantikan dalam pelukannya. Han Muqing adalah seorang wanita bisnis terkenal yang juga bingung, tergila-gila, dan manis hatinya. Bab 64, Tamparan di Wajah. Hampir 1 jam kemudian, Han Muqing dengan enggan berdiri, merapikan pakaiannya yang berantakan, dan kembali ke CEO wanita yang tinggi dan perkasa. Namun, pipinya yang memerah dan pegas di sudut matanya menunjukkan pemandangan yang menawan tadi. Han Muqing memanggil Liu Qinqin dan bertanya dengan dingin, apakah semua orang ada di sini?
Liu Qinqin terkejut ketika dia melihat Chen Feiyu duduk di kursi presiden, dan kemudian berkata dengan wajah jelek, Direktur Liu dari Departemen Penjualan, Manajer Wang dari Departemen Investasi bahkan tidak datang. Bahkan ketika Han Muking memberikan ultimatum, beberapa orang berani untuk tidak menaatinya, yang jelas merupakan tamparan bagi presiden barunya. Wajah Han Muking tiba-tiba menjadi gelap. Sudah waktunya memberi pelajaran kepada beberapa orang. Chen Feiyu mencibir dan berjalan menuju ruang konferensi bersama Han Muking. Ketika dia sampai di depan pintu ruang konferensi, diskusi kemarahan tiba-tiba datang dari dalam. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan Han Muking. Dia membiarkan pacarnya bertindak sembarangan di perusahaan. Dia juga mengadakan pertemuan entah dari mana dan mengancam akan mengeluarkan kami. Dia benar-benar menjadi semakin melanggar hukum. Saudara Li, saya pikir Anda harus melaporkannya kepada Tuan Xie. Sekarang, biarkan posisi Han Muking sebagai presiden dihapuskan dan biarkan Anda mengambil alih. Ini akan menjadi hal yang baik untuk gedung perdagangan Mingji kami dan keluarga Xie. Banyak orang setuju. Wajah Han Muking menjadi pucat karena marah, dan matanya dipenuhi embun beku. Liu Qinqin sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Tiba-tiba, Chen Feiyu berinisiatif memegang tangan Han Muking dan memberinya senyuman yang meyakinkan. Han Muking merasa hangat di hatinya dan menjadi ceria ya, apapun yang terjadi, Feiyu akan menjaganya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, wanita bisnis yang kuat ini merasa bahwa menjadi wanita kecil adalah hal yang baik dan sangat membahagiakan. Chen Feiyu berbalik, matanya sudah dingin. Kemudian, dia mendorong pintu ruang konferensi dan melangkah masuk. Ada sekitar 10 orang yang duduk di ruang konferensi, hampir seketika, mereka semua memandang dengan mata aneh dan pikiran mereka sendiri. Chen Feiyu menarik kursi dan duduk di sebelahnya, bermain dengan ponselnya, yang membuat semua orang tidak senang. Han Muking mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan percaya diri berjalan ke posisi presiden dan melihat sekeliling benar saja, direktur penjualan dan manajer investasi tidak terlihat. Melihat tatapannya yang dingin, semua orang gemetar di dalam hati dan tidak berani menatapnya. Setelah melihat Chen Feiyu mengangguk sedikit, Han Muking berkata dengan wajah datar, saya mengumumkan perintah. Mantan manajer Departemen Hubungan Masyarakat Li Jiangxiang, mantan direktur penjualan Liu Tianbao, dan mantan manajer investasi Wang Desui telah memutuskan untuk memecat mereka karena melanggar sistem perusahaan. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gempar, terutama salah satu lelaki tua itu, yang bahkan lebih marah. Selusin orang di ruang konferensi ini hampir merupakan manajer paling berpengaruh di gedung perdagangan Mingji, kecuali tentu saja Chen Feiyu. Ketika mereka menerima pemberitahuan tersebut, mereka mengira Han Muking hanya menggertak, oleh karena itu, untuk memamerkan energi Han Muking, Liu Tianbao dan Wang Desui terlambat. Siapa sangka Han Muking justru akan serius dan memecat 3 personel penting perusahaan jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Li Jiangwo duduk di meja konferensi, merasakan kemarahan yang mendalam di hatinya. Dapat dikatakan bahwa Liu Tianbao dan Wang Desui dipromosikan olehnya sendirian, dan mereka semua adalah orang kepercayaannya, dan Li Jiangxiang adalah putra kandungnya. Kini Han Muking langsung menembak mereka bertiga, yang sama saja dengan menamparkan wajahnya. Namun, dia telah membuat pengaturan sebelumnya dan pasti akan memaksa Han Muking untuk membuat konsesi ketika saatnya tiba. Memikirkan hal ini, Dewa Tua Li Jiangwo menyesap air di tanah, ekspresi kepuasan muncul di matanya. Seorang wanita yang sangat cantik tiba-tiba menatap Chen Feiyu, ekspresinya penuh rasa ingin tahu. Namanya Liu Ziyun, penerus Han Muking dan menjadi manajer umum perusahaan. Dia mendengar bahwa Han Muking punya pacar, sombong dan mendominasi, dan berani menyerang perusahaan secara langsung, jadi dia sangat penasaran. Namun setelah melihat Chen Feiyu, Liu Ziyun sedikit kecewa. Meski Chen Feiyu terlihat tampan, ia tidak melihat temperamen orang sukses dalam diri Chen Feiyu, namun ia terlihat sedikit malas. Seolah merasakan tatapan Liu Ziyun, Chen Feiyu menoleh, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Bahkan Chen Feiyu harus mengakui bahwa Liu Ziyun sangat cantik, dengan fitur wajah halus seperti peri, dan lapisan tipis bedak di wajah cantiknya membuatnya terlihat semakin menarik. Melihat Chen Feiyu menatapnya dengan saksama, Liu Ziyun tersipu dan menatapnya tajam. Bab 65, Keberanian. Chen Feiyu sedikit bingung dan tidak mengerti di mana dia telah menyinggung perasaannya. Saya keberatan. Manajer Li dan 3 orang lainnya memiliki kemampuan kerja yang luar biasa dan telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan. Tuan Han, saya tidak tahu peraturan perusahaan mana yang mereka langgar, dan mereka langsung dipecat tanpa diskusi di rapat umum.
Tiba-tiba, seorang pria berusia 40 tahun tahun berikutnya berdiri dan berkata. Sebelum Han Muking dapat berbicara, Chen Feiyu meletakkan ponselnya, berdiri dan mencibir, siapa Anda, dan mengapa Anda menentang keputusan Presiden? Pria itu tersenyum bangga, nama saya Duan Fei. Saya pernah bekerja di perusahaan selama 7 tahun 6 bulan. Sekarang saya Menteri Logistik, berdasarkan identitas dan kualifikasi saya, apakah saya memenuhi syarat untuk menolak? Namun, siapa Anda? Urusan internal perusahaan kita, kapan giliran pihak luar yang campur tangan, hati-hati, aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Siapa bilang dia orang luar? Han Muking sudah menduga bahwa seseorang pasti akan menggunakan identitas Chen Feiyu sebagai alasan, dan mencibir, namanya Chen Feiyu, dan dia adalah konsultan CEO yang baru saja saya pekerjakan. Presiden konsultan. Mengapa saya tidak tahu? Duan Fei berkata dengan terkejut. Mengapa, keputusan yang saya ambil masih memerlukan persetujuan Anda? Atau menurut Anda adalah presiden perusahaan? Han Muking berkata dengan muram. Tidak, Tuan Han, saya tidak bermaksud begitu. Duan Fei menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang terbaik. Han Muking berkata dengan serius, mulai sekarang, keputusan apapun yang dibuat oleh konsultan Chen akan mewakili pendapat saya. Jika ada yang keberatan, Anda dapat menyerahkan surat pengunduran diri Anda. Saya akan menyambutnya. Ekspresi semua orang berubah. Setelah perubahan, bahkan Liu Ziyun menatap Chen Feiyu beberapa kali lagi, dia tidak tahu pesona apa yang dimiliki Chen Feiyu yang bisa membuat wanita cerdik seperti Han Muking begitu saja mendukungnya. Wajah Li Jiangguo muram. Semua orang di seluruh perusahaan tidak tahu bahwa Chen Feiyu adalah pacarnya, Han Muking. Yang disebut konsultan presiden, hanya digunakan untuk membungkam semua orang. Han Muking benar-benar berani. Tapi tidak peduli apa, semakin berani Han Muking, semakin sulit bagi Han Muking untuk berjalan di depan Xie Anxiang, dan dia bahkan akan kehilangan posisinya sebagai presiden. Memikirkan hal ini, Li Jiangguo mencibir dalam hatinya. Sekarang saya memenuhi syarat untuk campur tangan. Chen Feiyu memberi Han Muking pandangan penuh penghargaan dan melanjutkan, siapapun yang keberatan dengan keputusan presiden harus berdiri sekarang dan jangan mengatakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan. Saya keberatan. Saya juga menentang. Dalam sekejap, 6 atau 7 orang sudah berdiri untuk menyatakan penolakannya. Semua orang ini adalah tokoh penting di gedung perdagangan Mingji. Han Muking tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya merinding, dia tidak pernah membayangkan akan ada begitu banyak orang di perusahaan yang menentangnya. Chen Feiyu melihat sekeliling ke sekelompok orang. Dia tampak tidak terkejut sama sekali. Dia duduk di kursi dengan kaki bersilang dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali, apakah ada orang lain yang keberatan? Saat berikutnya, 3 orang lagi orang-orang berdiri, termasuk direktur kreatif, manajer publisitas, direktur pemasaran. Dewa tua Li Jiangguo sedang duduk di tanah, tetapi hatinya bangga, orang-orang ini semua dipromosikan olehnya, dan mereka dapat dikatakan sebagai komunitas yang memiliki kepentingan. Seperti kata pepatah, undang-undang tidak menghukum masyarakat, tetapi dengan penolakan bersama dari banyak orang, meskipun Han Muking adalah presidennya, dia tetap harus berpikir matang. Benar saja, Han Muking terlihat semakin dingin. Liu Ziyun menghela nafas diam-diam. Chen Feiyu benar-benar terlalu ceroboh. Jika Han Muking diberi waktu, dia percaya bahwa dengan metode Han Muking, dia pasti bisa menertibkan orang-orang ini. Tapi sekarang kesempatan telah berlalu, Chen Feiyu telah menempatkan konflik di atas meja. Situasi Han Muking tiba-tiba menjadi dilema, dan tidak diragukan lagi akan lebih sulit untuk menakut-nakuti orang-orang ini di masa depan. Tuan Han, Chen Feiyu ini jelas bodoh, Anda selalu pintar, kenapa Anda begitu buruk dalam memilih pria? Memikirkan hal ini, Liu Ziyun menatap Chen Feiyu dengan mengeluh. Tanpa diduga, kata-kata Chen Feiyu selanjutnya hampir membuatnya pingsan karena terkejut. Chen Feiyu tersenyum sedikit dan berkata, oke, saya menghargai pendapat Anda. Anda dapat mengemas barang-barang Anda dan pergi dari sini. Saya berharap untuk melihat laporan pengunduran diri Anda dalam 1 jam. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Tanpa diduga Chen Feiyu sangat gila. Meskipun Han Muking juga terkejut, ekspresinya tetap tidak berubah. Sebagai wanita Chen Feiyu, dia akan mendukung apapun keputusan yang diambil Chen Feiyu. Bab 66, menjadi terlalu tua untuk mati. Chen Feiyu, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memecat kami? Itu sangat lancang, Tuan Han, apakah ini konsultan CEO yang Anda sewa? Anda tidak peduli dengan level ini.
Menghadapi tuduhan dari semua orang, Chen Feiyu mencibir dan berkata, saya tidak perlu Anda mengomentari level saya. Anda hanya perlu tahu bahwa siapapun yang tidak yakin bisa keluar. Bumi akan terus berputar tanpa siapapun. Daen, menurutku kamu tidak begitu hebat. Seperti kata pepatah, kamu tidak bisa membangun tanpa menghancurkan. Menurutku kamu sudah melakukannya. Dia kehilangan ambisinya dan menghabiskan sepanjang hari berkelahi dan membentuk kelompok. Bagi cacing seperti itu, tetap berada di perusahaan hanyalah sebuah hal yang membuang-buang sumber daya. Berikan saja posisi di bawah pantat kepada lebih banyak anak muda dan suntikkan lebih banyak kesegaran. Darah juga dapat meremajakan perusahaan. Sekarang, siapa yang masih tidak puas? Chen Feiyu mengalihkan pandangannya dengan tatapan dingin, yang membuat hati semua orang bergetar. Mereka dapat merasakan bahwa Chen Feiyu serius dan tidak berusaha menakut-nakuti mereka. Chen Feiyu pasti berani memecat mereka semua. Mata Liu Ziyun dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Feiyu akan begitu berani dan berani mengubah manajemen puncak perusahaan sekaligus. Orang seperti itu bisa jadi orang gila atau jenius. Han Muking dipenuhi dengan rasa bangga. Mereka yang awalnya menentang saling memandang dengan bingung. Tidak apa-apa bagi mereka untuk secara terbuka menentang Han Muking, tetapi mereka tidak mau mengundurkan diri, melepaskan perlakuan murah hati terhadap gedung komersial Mingji, atau memukuli mereka sampai mati. Mereka semua memandang Li Jiangwo seolah meminta bantuan. Li Jiangwo tidak bisa duduk diam lagi. Jika orang-orang ini benar-benar dipecat, dia akan diabaikan. Apa gunanya menjadi komandan yang baik? Ahem. Li Jiangwo terbatuk 2 kali dan berkata, Konsultan Chen, bisakah Anda mendengarkan saran saya? Mereka juga memiliki niat baik dan tidak akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Feiyu menyela, siapa kamu pikir begitu? Apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Semua orang menarik napas. Li Jiangwo adalah orang tertua di gedung komersial Mingji dan bahkan memiliki hubungan dekat dengan Tuan Xie. Beraninya Chen Feiyu melakukan ini. Menghina Li Jiangwo adalah pertunjukan yang bagus. Kamu. Li Jiangwo berkata dengan kemarahan di alisnya, saya Li Jiangwo, wakil presiden perusahaan. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk berbicara. Ternyata itu Anda. Chen Feiyu tiba-tiba menyadari dan mencibir, izinkan saya bertanya, Li Jiangxiang adalah Anda nak, dia dipukuli oleh saya dan dipecat. Apakah Anda yakin? Wang Yanhong adalah calon menantu perempuan Anda. Dia memfitnah Tuan Han di belakangnya kembali dan ditampar di depan umum oleh saya. Saya juga memecatnya. Apakah Anda yakin? Adapun lawan-lawan yang telah maju ini, jika tebakan saya benar, mereka seharusnya diinstruksikan oleh Anda. Sekarang, saya bertanya kepada mereka semua mengundurkan diri. Apakah Anda yakin? Chen Feiyu bertanya 3 kali berturut-turut, apakah Anda yakin? Itu hanyalah argumen yang menyayat hati. Han Muking merasa bahagia untuk sementara waktu, belum lagi lega. Li Jiangwo tidak bisa menyembunyikan amarahnya, dia membanting meja dengan keras, berdiri, dan berkata dengan keras, Chen Feiyu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya dengan berada di samping Han Muking? Kamu harus memahami bahwa Mingji nama keluarga trading building adalah Xie, dan itu milik keluarga Xie, bukan Han, apalagi Chen. Chen Feiyu menyipitkan matanya dan mencibir, apakah menurutmu jika kamu memindahkan keluarga Xie, aku akan menyerah? Betapa naifnya. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mati ketika sudah tua, Anda adalah seorang pencuri. Jika Anda, seorang pencuri tua berjanggut abu-abu, tidak ingin mati, maka mengundurkan diri sekarang dan pulanglah untuk pensiun. Anda adalah pencuri jika kamu tidak mati di usia tua. Li Jiangwo hampir mati marah. Aku benar-benar kesal, Han Muking, Chen Feiyu, kalian berdua tunggu, aku akan menelepon saudara Xie Anxiang dan memberitahunya perbuatan baik yang telah kalian lakukan. Tunggu saja dan tahan amarah keluarga Xie. Li Jiangwo sangat marah. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Xie Anxiang. Mereka yang awalnya menentang menghela nafas lega dan memandang Chen Feiyu dan Han Muking seolah-olah mereka bodoh. Kamu, Chen Feiyu, sombong, tapi di depan keluarga Xie, apa maksudmu, Chen Feiyu? Situasi keseluruhan telah diputuskan, dan Liu Ziyun menghela nafas secara diam-diam. Sudut mulut Han Muking sedikit terangkat, menunjukkan rasa jijik. Apakah menurut Anda kemenangan Anda terjamin setelah pindah dari rumah Xie? Di depan Tuan Xie, dibandingkan dengan Chen Feiyu, Anda, Li Jiangwo, bukanlah apa-apa. Bab 67, Chen Xiaoyou.
Di ruang konferensi, hampir semua orang menunggu Xie Anxiang menjawab telepon. Mereka tahu bahwa panggilan telepon yang satu ini akan mengubah nasib banyak orang di sini. Hei, saudara Xie, ini aku, Li Jiangwo, apakah kamu dalam keadaan sehat akhir-akhir ini? Begitu panggilan tersambung, Li Jiangwo menekan tombol speaker ponsel, dan semua orang di ruang konferensi dapat mendengar suara Xie Anxiang. Ternyata itu saudara Li. Saya bertemu dengan seorang pria bangsawan baru-baru ini dan dia jauh lebih kuat. Datanglah ke rumah saya kapan-kapan dan mari kita minum bersama. Terdengar bahwa suasana hati Xie Anxiang sedang baik. Saudara Li. Semua orang mendengar gelar ini dan menarik nafas. Ternyata hubungan antara Li Jiangwo dan Tuan Xie Anxiang begitu baik, dan dengan Dewa Yang Agung sebagai pendukung mereka, Han Muking dan Chen Feiyu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Li Jiangwo juga tampak bangga. Setelah mengobrol sebentar, Li Jiangwo berkata dengan serius, Saudara Xie, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda di tempat kerja. Presiden baru, Han Muking, bertindak sewenang-wenang dan membiarkan orang luar menimbulkan masalah di gedung perdagangan Minji. Dia tidak hanya melukai anakku, tetapi juga memaksaku untuk bekerja dengannya. Banyak manajer perusahaan yang mengundurkan diri, menyebabkan kemarahan dan kebencian. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Han Muking benar-benar main-main. Dia tidak ada, biarkan dia menjawab telepon. Suara marah Xie Anxiang datang dari ujung telepon yang lain. Sekelompok orang yang awalnya menentang Han Muking menjadi sangat bangga, seolah-olah mereka telah melihat Han Muking ditegur dengan keras. Liu Ziyun menghela nafas, diam-diam mengkhawatirkan Han Muking. Presiden Han, tolong angkat teleponnya. Apakah Anda takut? Li Jiangwo berkata dengan bangga sambil mengangkat telepon. Apa yang perlu ditakutkan? Han Muking mencibir, mengulurkan tangan untuk mengambil telepon, dan berkata, terima kasih, Pak Tua, saya Han Muking. Ada keheningan di ujung telepon yang lain, dan kemudian dia berkata dengan serius, Muking, apakah yang dikatakan Li Jiangwo benar? Siapa orang luar yang kamu bicarakan? Kamu selalu pintar dan cakap. Apa yang terjadi kali ini? Saya ingin mendengar penjelasan Anda. Han Muking melihat ke Chen Feiyu, menunjukkan senyuman manis, lalu berkata, Tuan Xie, Wakil Presiden Li barusan. Orang luar yang dimaksud adalah Chen Feiyu. Dia dipekerjakan sebagai konsultan presiden hari ini. Dia hanya merasa ada beberapa orang yang tidak cocok untuk tinggal di perusahaan, jadi ada sedikit konflik. Apa? Apakah itu Chen Xiaoyou? Dia menjadi presiden konsultan perusahaan. Kata-kata Xie Anxiang tiba-tiba menjadi heboh. Chen Xiaoyou. Semua orang, termasuk Li Jiangwo, mendengar gelar ini mungkinkah Chen Feiyu dan Xie Anxiang adalah teman dekat. Ekspresi bangga Li Jiangwo langsung membeku, dan dia merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Senyuman Han Muking menjadi lebih cerah dan dia berkata, ya, Feiyu ada di sisiku sekarang. Aku akan membiarkan dia menjawab telepon. Oke. Kebersamaan tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi keluarga Xie. Chen Feiyu menerima telepon dan berkata dengan tenang, ini saya, Chen Feiyu. Apa yang dikatakan Sister King benar. Saya pikir perusahaan membutuhkan darah segar dan semangat juang yang lebih kuat. Tetapi beberapa orang tidak mematuhi manajemen saya. Saya pikir beritahu mereka semuanya hilang, Tuan Xie, apakah Anda punya saran? Tidak ada kehancuran, tidak ada pendirian. Menurut saya ide Anda sangat bagus, beberapa orang harus bergerak, jangan khawatir, apapun keputusanmu, aku akan melakukan yang terbaik. Mendukung. Xie Anxiang berkata dengan terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa langkahnya untuk membiarkan Han Muking menjadi presiden adalah sebuah kejeniusan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Merasa lega. Dukungan penuh. Semua orang kaget saat mendengar kata ini, Li Jiangwo bahkan kaget dan terlihat tidak bisa dipercaya. Setelah menutup telepon, Chen Feiyu melihat sekeliling. Orang-orang yang tertangkap matanya gemetar di dalam hati dan tidak berani menatapnya. Lelucon apa, bahkan Tuan Xie Anxiang mengatakan dia mendukung penuh. Ini setara dengan bermain game. Chen Feiyu langsung membuka plugin dari administrator game. Bagaimana orang lain bisa memainkan ini? Idiot Li Jiangwo, dia mencari kematian dan menyeret kita bersamanya. Jika dia tahu, dia akan mendukung Han Muking. Bab 68, datanglah ke gurun. Belum lagi banyaknya penyesalan di hati setiap orang. Chen Feiyu memandang Li Jiangwo dan berkata dengan tenang, sekarang, apakah Anda akan menulis laporan pengunduran diri Anda sendiri, atau Anda ingin saya langsung mengusir Anda?
Li Jiangwo sepertinya telah berusia puluhan tahun untuk sesaat, dan tiba-tiba kehilangan energinya dan menghela nafas. Berkata, ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Saya sudah tua dan kalah. Jangan khawatir, saya akan kembali dan menulis laporan pengunduran diri. Saya hanya berharap Tuan Chen tidak akan mempermalukan mereka. Li Jiangwo menunjuk pada mereka yang awalnya menentang Han Muking. Chen Feiyu berkata dengan tenang, saya, Chen Feiyu, selalu melakukan apa yang saya katakan. Saya menyuruh mereka semua untuk mengundurkan diri, jadi bagaimana saya bisa mengingkari janji saya? Bukankah mereka mendukung Anda? Lalu saya akan membantu mereka, dan Anda dapat pergi bersama mereka. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang yang awalnya berdiri untuk menolak semuanya tampak ketakutan dan ingin memohon belas kasihan. Namun, setelah bertemu dengan mata tajam Chen Feiyu, mereka semua menundukkan kepala karena malu. Ji Jiangwo membuka mulutnya, tiba-tiba menjadi frustrasi, dan menertawakan dirinya sendiri, itu saja, saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri sekarang, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk peduli pada orang lain? Lalu dia diam-diam mengambil gelas airnya dan berjalan keluar ruang konferensi dengan putus asa. Adapun orang kepercayaannya, mereka semua mengikutinya keluar dengan wajah sedih. Selain Chen Feiyu dan Han Muking, hanya ada 4 orang yang tersisa di ruang konferensi. Pada saat ini, keempat orang tersebut, termasuk Liu Ziyun, memandang Chen Feiyu dengan emosi yang sangat rumit, takut Chen Feiyu tidak bahagia dan memecat mereka juga. Chen Feiyu menunjukkan senyum cerah dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Gajinya akan berlipat ganda di masa depan. Selain itu, perusahaan akan mengisi posisi yang kosong sesegera mungkin. Saya tidak mengganggumu untuk mengkhawatirkannya selama ini. Mari kita tunda sekarang. Chen Feiyu secara alami memahami masalah tamparan dan kencan yang manis. Liu Ziyun dan yang lainnya merasa lega dan berdiri untuk pergi satu demi satu. Dalam ekspresi dan kata-kata mereka, mereka sangat menghormati Han Muking dan Chen Feiyu. Setelah semua orang pergi, Han Muking tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feiyu seperti gadis kecil, mencium wajahnya beberapa kali, dan berkata dengan penuh semangat, Feiyu, kamu sangat tampan sekarang, Li Jiangwo. Wajah tua itu bengkak seperti pantat monyet, sungguh menyegarkan. Chen Feiyu memeluk pinggang Han Muking, menariknya ke arahnya, dan berkata dengan senyum bangga, itu wajar, dan kamu tidak peduli siapa saya. Hanya saja, dengan memecat begitu banyak eksekutif sekaligus, saya khawatir beberapa dari Anda akan sibuk selama periode ini. Tidak apa-apa, Mingji Trading Building adalah perusahaan bintang, dan sangat mudah untuk merekrut beberapa talenta. Chen Feiyu tiba-tiba teringat sesuatu. Berkata dengan suara yang dalam, kamu tinggalkan tempat untukku, aku ingin mengatur seseorang untuk masuk. Oke, tidak masalah. Meskipun Han Muking terkejut, dia tidak bertanya ada pertanyaan lagi, dan menghela nafas, syukurlah Anda ada di sini, jika tidak, orang-orang ini saya tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya kepada saya. Jika Anda membuka perusahaan, saya bisa menjadi presiden Anda. Belum lagi betapa bebasnya rasa khawatir itu akan menjadi. Oke, ketika saatnya tiba, kita akan bekerja sama sebagai suami dan istri, dan kita akan menghasilkan banyak uang. Chen Feiyu berkata dengan santai, sebuah ide terlintas di benaknya. Pada saat yang sama, Li Jiangwo keluar dari gedung dengan wajah muram, dan Li Jiangxiang serta Wang Yanhong segera berjalan di sampingnya. Ayah, apa yang terjadi? Apakah Han Muking sudah menyerah? Li Jiangxiang bertanya dengan cepat. Wang Yanhong berkata dengan penuh semangat, itu sudah pasti. Ayah memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Xie. Siapakah Han Muking? Mengapa dia tidak menyerah? Cukup dengan memberikan wajahnya tanpa membiarkan dia meminta maaf di depan kita. Dan bawa Chen Feiyu, dia berani memukulku, aku akan menyiksanya. Wajah Li Jiangwo menjadi semakin suram. Li Jiangxiang tidak melihatnya, dan dia menghela nafas lega, Hong Hong benar, ayo kembali bekerja sekarang. Pergi ke Gobi pria. Li Jiangwo tiba-tiba menamparkan wajahnya. Ayah, kenapa kamu memukulku? Li Jiangxiang dan Wang Yanhong sama-sama bingung. Li Jiangwo berkata dengan marah, saya telah dipecat. Di depan begitu banyak orang di ruang konferensi, Han Muking dan Chen Feiyu tidak menunjukkan wajah apapun. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa begitu malu? Ayah, bahkan kamu telah dipecat. Apakah Han Muking gila? Bukankah dia takut keluarga Xie akan menyalahkannya? Li Jiangxiang berkata dengan kaget. Li Jiangwo berkata dengan wajah muram, keluarga Xie menyalahkannya. Hah, kamu tidak tahu.
Chen Feiyu di sebelah Han Muking adalah master sebenarnya. Dia tidak hanya mengenal Xie Anxiang, tetapi Xie Anxiang sangat menghargainya banyak, hampir sampai pada titik mematuhi kata-katanya. Saya dipecat, dan Xie Anxiang juga menyetujuinya. Apa? Bab 69, membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Li Jiangxiang dan Wang Yanhong sangat terkejut, di mata mereka, Xie Anxiang adalah sosok berpangkat tinggi yang bisa menghancurkan mereka sampai mati dengan satu jari. Sekarang Chen Feiyu dan Xie Anxiang memiliki hubungan ini, bagaimana dia bisa membalas dendam? Wang Yanhong ingat bahwa dia telah menyinggung Chen Feiyu, dan ekspresinya penuh ketakutan dan ketakutan. Li Jiangxiang berkata dengan enggan, "Ayah, bisakah kita melupakannya seperti ini?" Tentu saja kita tidak bisa melupakannya seperti ini. Li Jiangwo tampak murung dan mencibir, "Jangan lupa, tuan muda dari keluarga Xie telah mengejar Han Muking, dan sekarang Han Muking telah menemukan Chen Feiyu sebagai istrinya. Pacar, menurutmu apa yang akan terjadi?" Mata Li Jiangxiang berbinar dan dia berkata, "Ya, percikan api harus menghantam bumi. Dengan amarah Tuan Xie, tidak akan ada gunanya bahkan jika Tuan Xie melindungi Chen Feiyu. Ayah, kamu sangat pandai membunuh orang dengan pisau pinjaman." Wang Yanhong juga menjadi bangga, Chen Feiyu, kamu berani memukulku, ketika saatnya tiba ketika Tuan Muda Xie kembali, mari kita lihat bagaimana kamu masih bertarung. Itu wajar. Apakah menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Jangan khawatir, kami pasti akan kembali ke gedung komersial Mingji. Li Jiangwo mencibir, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata, "Tuan Xie, saya Li Jiangwo. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita bahwa Han Muking, presiden baru gedung komersial Mingji, memecat 14 manajer senior sekaligus, termasuk wakil presiden Li Jiangwo, segera menyebar di Mingji. Kata-kata menyebar di kawasan bisnis Jishi sementara banyak pemimpin bisnis menyesali kenyataan bahwa mereka adalah kaisar dan bangsawan, mereka juga terkejut dengan keberanian dan keterampilan Han Muking. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa semua ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Chen Feiyu. Setelah meninggalkan gedung komersial Mingji, Chen Feiyu menjawab telepon dan tidak bisa menahan senyum. Telepon itu dari si cantik kecil Lin Yujia. Meskipun Lin Yujia berbicara dengan ragu-ragu, Chen Feiyu masih memahami gambaran umum. Ternyata ketika Tang Meilian sedang mengobrol dengan ibu Lin Yujia, dia secara tidak sengaja membocorkan rahasia dan mengungkap keberadaan Chen Feiyu. Yang lebih buruk lagi adalah dia juga mengetahui bahwa putrinya yang berharga menyukai Chen Feiyu. Oleh karena itu, Ibu Lin Yujia mengusulkan untuk menemui Chen Feiyu di Hotel Feiyang di pusat kota. "Kakak Yu, bisakah kamu datang besok?" "Jika kamu tidak mau datang, aku akan memberitahu ibuku," Lin Yujia bertanya dengan gugup dan penuh harap di ujung telepon. Awalnya, Chen Feiyu hanya menganggap Lin Yujia sebagai saudara perempuannya, dan masih ada beberapa ambiguitas. Namun, Zhou Ruoihua benar, pria baik ditakdirkan untuk memiliki lebih dari satu wanita. Bagaimanapun, kami sudah memiliki Han Muking dan Zhou Ruoihua, jadi menambahkan Lin Yujia tidak masalah. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi." "Ya, Kakak Yu sangat baik. Sampai jumpa jam 9 besok." Lin Yujia menutup telepon dengan gembira. Chen Feiyu menyipitkan matanya sedikit. Dia ingat kindanya mengatakan bahwa orang tua Lin Yujia adalah pegawai negeri di pemerintahan kota dan memiliki persyaratan yang tinggi untuk pacar Lin Yujia. Namun, identitasnya saat ini di permukaan masih menjadi pelayan di bar makanan ringan Tang Meilian. Tampaknya tujuan pertemuan Ibu Lin dengannya adalah untuk menekan dirinya sendiri dan membuatnya berhenti meskipun ada kesulitan. Memikirkan hal ini, bibir Chen Feiyu melengkung membentuk senyuman. Keesokan paginya, Chen Feiyu mengganti pakaiannya khusus demi Lin Yujia, lalu naik taksi ke Hotel Feiyang. Lin Yujia sudah menunggu dengan cemas di depan pintu hotel. Dia merias wajah tipis-tipis, mengenakan gaun biru muda dan sepasang sandal hak tinggi berwarna putih, tampak cantik dan halus. Lin Yujia awalnya adalah kecantikan tingkat primadona sekolah. Bahkan tanpa riasan, dia sangat cantik. Terlebih lagi, dia berdandan khusus sekarang. Banyak orang yang lewat di pintu masuk hotel memandangnya dengan heran, tetapi Lin Yujia terlihat tidak begitu baik, dan tidak ada yang mau memulai percakapan dan menimbulkan masalah. Banyak orang yang diam-diam menebak-nebak, entah siapa yang bisa membuat wanita secantik itu menunggu dengan aktif. Ketika Chen Feiyu turun dari taksi, mata Lin Yujia berbinar, dan sudut mulutnya mekar dengan cahaya cemerlang, seperti bunga bakung yang mekar. Dia segera berlari, meraih lengan Chen Feiyu dengan kedua tangan, dan berkata dengan genit, "Saudaraku Yu, kenapa kamu datang terlambat ke sini?"
Bab 70, Ibu Mertuan ingin bertemu denganku. Semua orang memandang Chen Feiyu satu demi satu, dan terkejut dan memukuli dada dan kaki mereka. Sial, pecundang malang yang datang ke sini dengan taksi punya pacar yang cantik, itu sangat tidak masuk akal. Chen Feiyu mencubit pipinya dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum, belum terlambat, Yujia kita sangat cantik hari ini. Benci, bukankah aku terlihat cantik sebelumnya? Lin Yujia berkata dengan gembira, dan kemudian teringat sesuatu, kata dengan cemas, Kakak Yu, ibuku sedang menunggumu di dalam, dan dia juga membawa seorang pria bernama Wang Zijian, yang sepertinya ingin memenangkan hatiku, tapi aku membencinya. Oke, aku mengerti, ayo masuk. Chen Feiyu sudut mulutnya melengkung, tidak peduli siapa dia, jika dia berani sombong di depannya, dia hanya akan menamparnya. Ya. Lin Yujia menjawab dengan patuh, sedikit ragu-ragu, dan meraih lengan Chen Feiyu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati wajah Chen Feiyu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak keberatan, dia menjadi bersemangat. Sambil berjalan masuk, Lin Yujia menjelaskan situasinya. Ternyata ibu Lin Yujia bernama Tang Meixian, dan saat ini dia menjabat sebagai wakil direktur Biro Pertanahan Kota, dia memiliki kepribadian yang kuat dan visi yang tinggi. Setelah mengetahui tentang Chen Feiyu, dia bahkan memarahinya tadi malam. Berbicara tentang ini, mata Lin Yujia sedikit merah, menyedihkan, dan alisnya dipenuhi dengan keluhan. Chen Feiyu berkata dengan percaya diri, saya di sini untuk segalanya, tapi jangan khawatir. Baiklah, saya percaya pada saudara Yu. Meskipun Lin Yujia mengatakan ini, jelas bahwa dia memaksakan senyum. Chen Feiyu tidak menjelaskan dan mengikuti Lin Yujia ke kamar pribadi. Ada 3 orang yang duduk di dalam, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Yang di tengah adalah seorang wanita yang masih menawan dan berpenampilan bagus. Dia memiliki sedikit kemiripan dengan Lin Yujia di antara kedua alisnya. Anda tidak perlu memikirkannya, dia pasti ibu Lin Yujia, Tang Meixian. Duduk di sebelah kirinya adalah seorang pemuda tampan, Wang Zijian, yang disebutkan Lin Yujia sebelumnya, dia mengenakan setelan hitam bersih, matanya tegas, dan dia sangat percaya diri. Dia melirik Chen Feiyu secara tidak sengaja, dengan permusuhan di matanya dan rasa jijik yang tak terselubung pada saat yang sama. Adapun wanita lainnya, yang mengejutkan Chen Feiyu, ternyata adalah Zhou Ruoihua, dia tampak dalam suasana hati yang baik, dengan penampilan menawan dan pesona feminin yang bersinar. Chen Feiyu tersenyum padanya tanpa meninggalkan jejak apapun. Hati Zhou Ruoihua bergetar, mengingat api panas di ruang bar terakhir kali, wajahnya yang cantik memerah, matanya berair, dia meliriknya dengan menggoda, lalu dia menenangkan emosinya, kembali ke kesombongannya yang biasa, dan mendengus, seperti seolah-olah dia meremehkan Chen Feiyu sama sekali. Bahkan Chen Feiyu harus mengakui bahwa kemampuan akting Zhou Ruoihua terlalu bagus. Bu, dia kakak Yu. Terakhir kali aku diculik, kakak Yu lah yang menyelamatkanku. Lin Yu meraih lengan Chen Feiyu dan memperkenalkan dengan bangga. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, halo, Bibi, saya Chen Feiyu, panggil saja saya Feiyu. Tang Meixian melihat ke atas dan ke bawah, diam-diam mengerutkan kening. Walaupun Chen Feiyu terlihat tampan, namun masalahnya dia terlalu malas dan tidak memiliki semangat juang sama sekali, apalagi dibandingkan dengan Wang Zijian, dia bahkan bukan calon stok, orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk Yujia. Sepertinya dia datang ke tempat yang tepat kali ini, dan dia harus membuat Yujia menyerah secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Tang Meilian tersenyum sopan dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan Yujia terakhir kali. Jangan khawatir, kami pasti akan membalas budi Anda. Meskipun dia sangat sopan, rasa jarak dan keterasingan terlihat jelas. Jelas, meskipun Chen Feiyu menyelamatkan Yujia, setelah menikah dengan Lin Yujia, Tang Meixian tidak ingin banyak berhubungan dengan Chen Feiyu. Ada sedikit kesedihan di antara alis Lin Yujia, dan dia cemberut dan berkata, Bu, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak harus terlalu terbuka dengan kakak Yu. Chen Feiyu tersenyum sedikit dan duduk di sebelah Zhou Ruoihua. Zhou Ruoihua memutar matanya ke arahnya dengan tenang. Ada banyak hidangan di atas meja, semuanya enak dan lezat. Chen Feiyu tidak makan di pagi hari, jadi dia tidak ragu-ragu dan mulai makan. Tang Meixian diam-diam mengerutkan kening dan memberi isyarat, Yujia, kemarilah, kamu duduk di sebelah Zijian. Zijian adalah bakat muda yang langka. Kalian berdua harus berbicara satu sama lain dan belajar dari Zijian.